Puji nama Tuhan, saudara kekasih di dalam Tuhan, kita boleh berkumpul kembali pada saat hari ini untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita siapkan hati kita sebelum kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa untuk karena Tuhan selalu menyertai pada ibadah kita pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu dan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, kami boleh ada pada saat hari ini Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk Tuhan Yesus, agar pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu boleh tercurah atas kami ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis yang menguasai hati dan pikiran kami, yang menguasai ruangan ini, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau
dosa kita yang menyelamatkan hidup kita. Oleh sebab itu kita wajib memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita tetap mengandalkan Tuhan dan selalu ikut sertakan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan, berjalan bersama Dia tetap.
siapkan hati kita pada saat ini. Biarlah kita akan ditaburi lagi oleh firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, selalu menjadi rema di dalam kehidupan kita, agar kita tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kita selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kehidupan ini. Kita tetap bersyukur karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bersyukur Bapa. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan
Kami lapar dan haus akan kebenaran firman. Urapi kami semua dengan Roh Kudus, supaya kami dapat memahami setiap kehendak Tuhan lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan sangat mengasihi kita semua. Kita ada lagi pada saat ini dalam anugerah Tuhan. Kita ada dalam segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang menolong kita, yang memimpin hidup ini dari hari sehari sehingga kita boleh lewati lagi satu minggu kita lewati, kita boleh rasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan ini. Sekalipun kita masih tetap dalam kondisi jemaat yang saya layani di Glenmore ini masih tetap ibadah di rumah, kiranya berita firman Allah lewat online seperti ini tidak mengurangi rasa sukacita saudara, tidak mengurangi tentang berkat-berkat kebenaran Tuhan. Saya mulai dari 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Satu ayat yang sangat sederhana, kita lihat satu bagian dari satu perikop tatkala Paulus yang mulai kirim surat pada jemaat Tuhan yang ada di Korintus sana tentang jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut sekalipun. Dicerita tentang keadaan di bumi ini hanya soal sementara. Dia bilang kemah dibongkar, Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga dan seterusnya. Banyak nasihat-nasihat yang meneguhkan, yang menguatkan jemaat yang ada di Korintus bagi setiap kita orang-orang percaya. Kalau saya lihat tatkala Paulus dia mengajak hidup dan percaya, hidup dari iman bukan dari melihat. Sama kondisi kita pun terkondisi seperti ini. Saudara-saudara, memang kalau lihat jemaat yang di Korintus itu sebagian memang ada orang-orang Yahudi yang bertobat, tetapi sebagian besar mereka adalah orang-orang dari latar belakang orang-orang Yunani tentunya, orang-orang yang selalu berpikir realistis, berpikir hal-hal yang real ya. Mereka ini sesuatu yang disampaikan selalu bisa diukur dengan akal ya, dapat diterima oleh akal. Tetapi tatkala berbicara tentang percaya bukan dari melihat, bukan dari pemikiran, dari akal semata-mata, maka kita melihat bagian-bagian firman Allah. Saudara, kita pun ada dalam kondisi seperti ini ya. Kita melihat satu kenyataan yang ada ya. Lalu bagaimana percaya kita akan firman Allah? Apakah itu akan luntur atau tidak? Ya, percaya kita akan setiap nasihat-nasihat firman Allah akan luntur atau tidak? Bapak Ibu Saudara, hal ini juga saya bilang sementara terjadi dalam hidup ini. Saya kembali lagi bicara tentang hidup percaya bukan pada melihat. Kita mulai ya dari Abraham. Di dalam perjalanan Abraham, waktu dia masih Abraham itu ya, tatkala dia disuruh Allah untuk pergi meninggalkan kampungnya, meninggalkan keluarganya ya, lalu dia disuruh Tuhan pergi ke tempat yang akan dia pun tidak tahu di mana dia akan pergi itu ya. Maka dikatakan di sana Abraham melangkah. Pergilah Abraham. Lebih baik saya melihat ayat itu di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Di sana diceritakan peristiwa itu bahwa Abraham dia melangkah, dia berjalan, dia sekalipun dia belum melihat ini ya. Saya mau ambil di sana, dia belum melihat, dia belum tahu mau kemana gitu ya.
Kejadian 12 mulai, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu, dan ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu pergilah Abraham. Kalau kita lihat di sana dikatakan ke negeri, ya, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nggak tahu di mana, pokoknya pergi aja. Ya, dia tidak pakai akal. Artinya dia tidak bermain berpikir mau kemana saya, mau bagaimana saya, di sana di mana yang akan ditunjuk. Dia berangkat, dia percaya. Saya bilang kondisi kita saat ini pun dibawa dalam keadaan-keadaan seperti ini. Kita mau melangkah dengan percaya, kita mau melakukan saja dengan percaya. Setiap bagian-bagian firman yang kita terima, kita aplikasikan, kita terapkan. Melangkah dengan percaya, melangkah dengan percaya. Ibrani 11 ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui. Satu keadaan yang saya bilang di sinilah, percaya bukan melihat. Ya, belum tahu. Percaya bukan melihat. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang buruk ya kalau kita mulai berjalan, kita mulai jalani hidup ini, kita udah kehilangan kepercayaan, kita udah hilang keyakinan kita kepada siapa yang kita percaya itu, ya, itu akan menjadi buruk, ya. Artinya tatkala kita mengalami satu krisis kepercayaan kepada Tuhan, tatkala kita mulai mengalami krisis kepercayaan kepada Tuhan, maka itu akan sangat berpengaruh. Saudara, di situasi sekarang, saya mau ajak jemaat yang saya kasihi, jangan sampai kita mengalami krisis kepercayaan kepada Tuhan, krisis kepercayaan tentang janji Tuhan. Jangan sampai kita mengalami krisis kepercayaan setiap firman Allah yang kita terima. Dari sekian waktu kita sudah belajar firman Allah. Saya sering bilang, mungkin dalam kondisi begini kita masih kuat atau tidak, ya. Saudara-saudara, bagaimana ibadah kita? Tadi malam saya punya renungan, sudah dengar bagaimana dalam kondisi begini kita masih bisa smile, masih bisa senyum atau tidak, masih optimis atau tidak, ya. Saudara-saudara, dalam kondisi-kondisi seperti ini, saya mau katakan yang pertama, jangan sampai kita krisis kepercayaan kepada Tuhan. Mengalami hal ini sangat buruk, Bapak Ibu Saudara. Tatkala bangsa Israel diperhadapkan, tentara-tentara Israel dalam kepemimpinan Saul diperhadapkan dengan Goliat, ya, saudara, tatkala Daud belum tiba, tatkala mereka berhadapan langsung dengan Goliat, Goliat mulai mengintimidasi mereka. Mereka mulai krisis kepercayaan tentang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub yang pernah menolong mereka, yang pernah menolong sekian banyak kali alami pembelaan Tuhan. Tatkala Goliat muncul dengan keperkasaannya, mereka mengalami krisis, dan krisis kepercayaan kepada Tuhan itu berakibat apa? Mereka mengalami kalah sebelum berperang. Ya, dikatakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 1 Samuel pasal 17 ayat 11, saya lihat di sana 1 Samuel 17 ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan, terintimidasi luar biasa oleh Goliat. Yang terjadi adalah ketakutan, cemas hati mereka, ketakutan yang muncul.
kalah sebelum berperang. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita krisis kepercayaan kepada Tuhan. Itu akan sangat berpengaruh baik secara roh, baik secara jiwa atau emosi kita, atau pikiran kita, sehingga itu akan berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita jangan sampai kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan, keajaiban Dia, saudara-saudara. Jangan sampai. Maka firman Allah katakan, ya Bapak Ibu Saudara, saya ingat itu ayat itu ya, kita baca aja lebih baik di dalam Amsal 24 ayat 10. Ayat sangat memotivasi saya selalu di ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Sekarang boleh dibilang adalah masa-masa kesesakan. Kalau engkau tawar hati, kecil, engkau tidak memiliki kekuatan, tidak ada power lagi. Kekuatan kita sirna. Jangan sampai kita kehilangan kekuatan karena kita mengalami krisis kepercayaan. Tatkala murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus, mereka bersama-sama menyaksikan bagaimana Yesus memberi pengajaran berkhotbah luar biasa, maka orang-orang terkagum-kagum dengan pengajaran Yesus. Yesus bilang apa kepada murid-murid? Kita harus beri mereka makan. Ya, kita harus beri mereka makan. Kemudian murid-murid bilang begini, ada yang berkata, Guru, orang sebanyak ini, dari mana kami akan mendapat roti untuk mereka yang sebanyak ini? Dikatakan dalam cerita itu, narasi yang diangkat oleh Yohanes, dikatakan mereka kurang lebih ada 5.000 orang, ya, 5.000 orang ada di sana. Orang laki-laki, belum dihitung orang perempuan dan anak-anak. Mereka ada di sana. Dari mana? Saudara, padahal setiap hari murid-murid itu bersama Yesus. Mereka mengalami krisis kepercayaan bahwa Yesus sanggup melakukan. Masih ada mujizat. Saudara, kadang-kadang kita terjebak dalam kondisi-kondisi tertentu, kita lupa. Sama murid-murid Yesus lupa bahwa Yesus pernah mengadakan mujizat. Yesus pernah membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Yesus pernah melakukan hal-hal yang tidak masuk di akal. Mereka lupa. Ya Bapak Ibu Saudara, mereka lupa sekali lagi Yesus pernah membuat air menjadi air anggur itu. Mereka lupa. Ada krisis kepercayaan kepada Tuhan karena terkondisi. Jangan sampai kita terjadi seperti itu. Ya. Ini sedang itu apa? Lalu ada yang bilang datang, ini ada guru, ada seorang bocah kecil yang membawa hanya 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Tetapi apa arti ini bagi orang-orang yang sebanyak ini? Saudara, jangan sampai kita sedang tadi krisis kepercayaan kepada Tuhan karena kita bermain di akal, kita melihat situasi dan kondisi. Kita lupa bahwa Allah sanggup melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, bawa dia di sini. Dan Yesus mulai memecah-mecah roti itu, memberkati kata firman Allah. Dan mereka, Yesus bilang silakan berikan kepada mereka yang sudah duduk berkelompok, berikan mereka makan. Tak masuk akal 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Tapi di tangan Yesus yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di tangan Yesus, saudara percaya Allah sanggup melakukan segala hal. Itu yang membuat kita semangat mengiring Tuhan. Dikondisikan seperti apapun, saudara-saudara percaya. Sekali lagi, saudara mungkin mulai merasa dampak dari pandemi COVID-19 ini. Mungkin saudara tidak mengalami sakitnya. Mungkin ya, jemaat di sini tidak mengalami. Dijauhkan Tuhan, siang malam kami berdoa. Dijauhkan Tuhan, tetapi ada dampak segala aspek dampak itu terjadi. Tetapi sekali lagi, yang kecil, yang sedikit di tangan Yesus, Dia sanggup mengubah
ada yang mustahil bagi Dia. Saudara, mari jangan sampai kita terkecoh ya, dengan kondisi. Jangan sampai terkecoh. Petrus terkecoh dengan masalah, bukan? Tatkala Yesus berjalan di atas air, Petrus bilang, kalau engkau itu guru, suruh aku. Sudah, mari ke sini. Petrus berjalan, tetapi dikatakan firman Allah, tatkala ombak itu mulai, angin itu mulai menerjang dia, maka dia mulai tenggelam. Dia bilang, guru, aku mau tenggelam, tolong aku. Kenapa dia tidak melihat Yesus lagi? Dia melihat gelombang laut. Saudara, jangan lihat dampak itu. Pandang bahwa Yesus sanggup, Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup menolong engkau. Ya, saudara-saudara, saya bilang berbahaya kalau iman kita mulai rapuh, kepercayaan kita kepada Tuhan mengalami krisis. Ya, saudara-saudara, itu sebabnya doa saya kiranya jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita mulai ragu, kita saya bilang tadi, berjalan bukan lagi dengan percaya, tetapi melihat, mulai dengan akal, hal-hal yang real, yang nyata. Sudah tidak akan pernah melihat dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Sudah tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Sudah tidak akan mengalami bagaimana yang Tuhan janji bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Tatkala Yosua, Kaleb, maksud saya, Kaleb dia dijanjikan kan tentang Hebron, dan sekian dia katakan, ayatnya saya tidak baca lagi di sana, dikatakan aku telah berjalan menanti, saya lupa, lebih baik saya baca aja Yosua pasal yang ke-14, kitab Yosua pasal 14 ayat 10. Saya baca di sana bagaimana kata Kaleb tentang peristiwa Hebron itu. Ya. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sangat kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Tuhan berperang, dan untuk kekuatanku sekarang, kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Masih tetap keyakinan, kepercayaan dia. Sekalipun dia melihat itu, dia percaya dia akan menikmati. Dia percaya perjanjian yang dikatakan Hebron akan menjadi bagian dia. Kekuatannya, semangatnya, saudara, tunggu sampai perjanjian Tuhan itu ditetapkan dalam kehidupan. Jangan patah semangat, jangan kendor semangat, saudara. Mari kita lihat bagian-bagian lalu, kita lihat sekali lagi implikasinya dalam hidup ini. Allah sering sediakan sesuatu tanpa kita lihat terlebih dahulu. Ya, sering Allah menyediakan sesuatu mujizat itu, sesuatu yang luar biasa. Benar firman Allah bilang, apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu disediakan Allah bagi orang mengasihi. Jadi kita lihat bagian-bagian ini. Saya mengambil implikasinya dalam kehidupan kita dari dua perkara tadi. Ya, saudara, kuasanya akan semakin nyata dalam kehidupan ini. Tuhan izinkan kita masuk kita ada di satu era ini, dan kemudian Tuhan izinkan kita pun ada masuk di kondisi yang saya bilang ini, mengalami pandemi COVID-19 ini. Ya, untuk apa? Semakin banyak kita mengalami perjanjian kuasa Tuhan berlaku dalam hidup ini.
semakin banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Saudara-saudara, kita memiliki kuasa, memiliki otoritas untuk mengalahkan hal-hal yang mengintimidasi. Berapa orang yang mulai kehilangan semangat karena terintimidasi. Saya bilang itu yang dikasih yang berikut saya lihat, jadilah seperti kata, ya, perkataan kita mengandung kuasa. Perwira di Kapernaum, waktu dia bilang, katakan saja, tidak usah guru, tidak usah mau pergi lagi, tidak usah pergi ke rumah saya, katakan saja. Ya. Seperti itu kan luar biasa ini iman. Sudah tidak terdapat iman di antara orang-orang sekarang ini. Katakan perkataan kita. Saudara mulai mengatur perkataan ini. Supaya apa? Sekali lagi, supaya dengan kondisi ini kita banyak mengalami hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata. Karena kita berjalan dengan percaya, Dia dapat melakukan jauh lebih besar dari yang kita doakan. Ya, mari saya ajak sekali lagi sebagai hamba Tuhan, gembala, saya mau ajak jemaat. Di situasi sekarang kita memang jarang berkumpul lagi saat ini, tetapi biarlah kita tetap berjalan dengan percaya. Kita tetap berjalan dengan percaya. Sekalipun belum melihat, kita percaya Tuhan ada selalu. Tuhan selalu membela kita. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Puji Tuhan, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara dengan satu pujian kita berikan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah, dekat Dia. Di sana kita rasa tenang. Di sana kita rasa kekuatan. Di sana kita rasa selalu kemenangan. Haleluya. Haleluya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Rohku tinggal dalam dirimu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Rasa tenang hati, kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, anakku dekat. Sungguh
tempat mereka masing-masing, di saat mereka mendengar berita firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar mereka alami mujizat Tuhan, mereka alami pertolongan Tuhan. Haleluya. Saat ini seberapa banyak mereka yang mendengar perkataan firman itu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati anak-anak, kuatkan mereka. Mereka mulai lemah, kuatkan mereka Tuhan. Mereka mulai kehilangan, mulai mengalami gangguan, mulai mengalami tekanan apapun. Pulihkan setiap keadaan jemaat Tuhan. Ingatkan bahwa Tuhan pernah menolong mereka waktu-waktu yang lalu. Engkau pernah membela mereka waktu-waktu yang lalu. Dan biarlah pembelaan pertolongan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan jemaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Roh Kudus akan terus mengingatkan kami tentang kebenaran-kebenaran firman Allah yang kami sudah dengar waktu-waktu yang lalu. Saat ini semua Tuhan ingatkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa juga sama-sama bersama untuk setiap orang-orang, setiap umat-umat manusia dimanapun berada saat ini mengalami kondisi yang sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Dampak dari pandemi ini, baik mereka yang sementara bergumul dalam proses pemulihan, Tuhan tolong mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi juga mereka. Engkau jamah dan sembuhkan, pulihkan keadaan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, mereka yang sementara di karantina dan apapun bentuknya, Tuhan mau tolong Engkau memulihkan mereka, keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh korban. Oh Tuhan, pulihkan mereka, hiburkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, Engkau tolong bangsa dan negara kami Tuhan di tengah-tengah krisis akibat pandemi ini Tuhan. Engkau kiranya berikan hikmat daripada Engkau yang memulihkan keadaan ini. Kami mohon Tuhan belas kasih-Mu bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau pilih Tuhan para dokter, para tenaga-tenaga medis, mereka yang berjuang Tuhan. Engkau mau tolong mereka juga. Engkau menyatakan kasih-Mu, kekuatan, hikmat daripada setiap rumah sakit, setiap tempat-tempat penampungan orang-orang sakit sampai puskesmas Tuhan ada di sana dan Engkau kiranya menolong semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Kami mengucap syukur sebab Engkau sudah tolong ibadah online ini kiranya dapat menjadi berkat. Kami mengakhiri ibadah ini, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya terimalah kiranya berkat iman dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengetahuan, penghiburan dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan datanglah. Dalam nama Tuhan Yesus